Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Udina dari kelas 11 Elektronika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat modul topik 6, yaitu kontrol double acting silinder maju mundur secara kontinu dengan limit switch. Rangkaian pertama yang akan saya buat adalah rangkaian kontrol gerakan double acting silinder maju mundur secara kontinu. Komponen pertama yang kita butuhkan adalah electrical connection 24 volt, lalu electrical connection yang 0 volt, satu buah return switch, lalu kita juga membutuhkan 4 buah max switch. Kita memakai 4 buah max switch ya. Kita membutuhkan 4 buah max switch. Lalu kita membutuhkan 2 buah relay. Lalu kita membutuhkan 2 buah valve solenoid. Lalu kita hubungkan aja rangkaiannya. Ini yang 24 volt ini electrical connection kita hubungkan ke return switch ke max switch, lalu max switch ke relay, dan relay ke electrical connection yang 0 volt. Lalu ini max switch kita hubungkan juga ke electrical connection yang 24 volt. Ini kita hubungkan. Ini dari max switch ini kita hubungkan juga ke relay. Ini kita hubungkan ke relay. Dari relay dia ke electrical connection-nya 0 volt. Ini juga nyambung. Kita sambungkan ke valve solenoid. Valve solenoid ke electrical connection-nya 0 volt. Kita hubungkan ke electrical connection 24 volt. Ini max switch-nya kita hubungkan ke valve solenoid. Valve solenoid kita hubungkan ke electrical connection yang 0 volt. Lalu kita membuat rangkaian lagi. Kita membutuhkan komponen kompresor, 1 buah kompresor. Lalu kita membutuhkan 1 buah katup 5/2, 2 buah flow control atau one way flow. Ini kita membutuhkan 2 buah ya. Lalu setelah itu kita juga membutuhkan komponen double acting cylinder. Double acting cylinder kita letak di sini. Lalu kita mengubah dulu nih flow controlnya, ini kita rubah menjadi 45%. Ini kita rubah 45%. Oke. Ini juga 45 ya, kita rubah 45%. Oke. Lalu ini rotasinya kita rubah, flow controlnya ini kita rubah rotasinya ke 90 derajat. Yang ini juga kita rubah rotasinya ke 90 derajat. Yang pertama adalah kita menghubungkan nih kompresor ke katup 5/2. Kita lurusin. Ini kaki 4 nya katup 5/2 kita hubungkan ke flow control. Kaki 2 juga kita hubungkan ke flow control. Ini flow control kita hubungkan ke double acting cylinder. Ini juga kita hubungkan. Lalu kita mengganti terminatornya nih. Terminatornya kita ganti menjadi yang seperti ini. Oke. Ini juga kita rubah terminatornya yang seperti ini. Oke. Lalu sebelah kanan dan sebelah kiri katupnya itu kita beri pneumatically yang solenoid. Ini juga kita beri solenoid. Oke. Lalu ini jangan lupa kita beri label. Di sini kita beri label salah satu.
Yang di sini tuh kita beri labelnya itu sol 2. Oke. Lalu kita klik double acting cylindernya, klik 2 kali, kita edit labelnya. Kita LS1-nya kita beri positionnya itu 0. Untuk LS2-nya kita bikin posisinya itu 100. Oke. Lalu kita beri ini label pattern switch-nya. Ini kita beri label S1. Oke. Yang ini kita beri ini mix switch color relay ini kita beri label R1. Oke. Ini mix switch yang di sini ini kita beri labelnya LS1. Kita beri label LS1. Oke. Mix switch yang ini LS2. Ini LS2. Ini relaynya kita beri label R2. Lalu mix switch yang ini kita beri label R1. Ini kita beri label R2. Ini kita beri label R2. Lalu file selanjutnya ini kita beri label sol 1. Ini sol 1. Dan yang ini kita beri label sol 2. Nah, oke. Ini udah semua ya. Nah, jadi coba kita menjalankan rangkaian ini. Nih, kita tekan S1-nya. Maka rangkaian akan maju dan mundur. Jika kita tekan lagi S1-nya, maka dia akan kembali mundur dan dia tidak maju lagi. Jika kita tekan lagi, maka dia akan maju mundur secara sendiri atau secara otomatis. Jika kita tekan lagi, dia akan mundur dan tidak akan bergerak lagi. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 11 Teknik Elektronika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian pada aplikasi Fluensit, yaitu rangkaian kontrol gerakan double acting cylinder maju mundur secara kontinu. Langsung saja kita buat di sini, yaitu pertama membuat rangkaian pneumatiknya dengan menggunakan kompresor, kemudian menggunakan kantuk 5/2, 2 buah one way flow, 2 buah one way flow di sini dan di sini. Sebelumnya kita rotasikan terlebih dahulu menjadi 90 derajat. Kemudian kita menggunakan double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Langsung saja di sini kita sambungkan dari kompresor ke kaki 1, dari kaki 2 ke one way flow, dari kaki 4 ke one way flow, dari one way flow ke silinder kerja ganda. Ini juga. Nah, lanjut kita langsung membuat rangkaian elektrikalnya dengan menggunakan komponen. Yang pertama yaitu menggunakan electrical connection yang 24 volt. Di sini kita menggunakan 2 buah saklar. Yang pertama yaitu push button yang normally open, dan saklar 2 kita menggunakan detent switch yang normally close. Kemudian di sini kita juga membutuhkan max switch. Di sini kita butuh 5 max switch. Dan di sini juga nanti akan
buah relay kita butuh di sini. Nah, kemudian kita menggunakan valve solenoid. Valve solenoid kita butuh dua buah valve solenoid. Nah, kemudian kita menggunakan electrical connection yang 0 volt. Kita letak di sini. Sorry, salah. Di sini electrical connectionnya. Nah, kemudian langsung saja kita sambung-sambungkan dari 24 electrical connection yang 24 volt ke push button ke data switch ke relay. Kita rapikan, kemudian dari relay ke electrical connection yang 0 volt. Kemudian ini juga make switchnya ke relay, ke electrical connection yang 24 volt. Ini juga rangkaiannya disusun secara paralel. Kemudian dari make switch nanti ke limit switch di sini, ini ke relay ke electrical connection yang 24 volt. Kita teruskan dari make switch ini ke valve solenoid ke electrical connection yang 0 volt. Sebelumnya kita dari ini ke valve solenoid yang kedua kita rapikan terlebih dahulu, dan dari sini valve solenoid ke electrical connection juga. Ini kita sambungkan ke sini. Nah, jika sudah, kita berikan label-label pada rangkaiannya. Yang pertama di sini sebagai S1 saklar 1, ini sebagai saklar 2 di sini. Kemudian ini sebagai R1 labelnya, ini juga kita berikan label R1. Ini kita sinkronkan dengan relay yang sebelah sini, juga kita berikan label R1. Kemudian yang ini sebagai limit switch 1 yang nanti akan terhubung dengan silinder kerja ganda LS ini. Nah, kemudian ini sebagai LS2 di sini, limit switch 2. Kemudian ini sebagai R2. Kita berikan label R2 di sini dan kita sinkronkan dengan relay yang sebelah sini, juga kita berikan label R2. Ini sebagai R3, dan ini sebagai R3. Ini kita berikan label sol 1 yang akan nanti kita sinkronkan dengan aktuasi kiri dan kanan dari katup 5/2. Ini sebagai sol 2. Kemudian dari rangkaian pneumatiknya juga kita berikan label. Yang pertama pada katup 5/2 nya kita berikan aktuasi kirinya, kita berikan sol, dan aktuasi kanannya juga kita berikan sol. Di sini kita berikan label sol 1 agar dia tersinkron dengan sol 1 yang ada di sini, dan kita berikan sebelumnya ini sol 1 dan ini sol 2. Sebelumnya pada kaki 3-nya kita berikan ground terlebih dahulu, kaki 5-nya juga kita berikan ground. Nah, sebelumnya one way flow-nya kita ubah di sini menjadi 45% saja agar udara yang masuk ke silinder kerja ganda yaitu 45%. Pada silinder kerja gandanya di sini kita berikan limit switch 1 dan limit switch 2. Jaraknya limit switch 1 kita berikan 0 saja di sini, jadi ini 100 mm. Oke, kita pindahkan di sini. Nah, kemudian kita langsung jalankan saja rangkaiannya. Ketika kita menekan saklar 1 di sini, maka yang terjadi adalah silinder batang silinder gandanya, batang pistonnya akan bergerak maju
dari LS1 kemudian ke LS2. Ketika sudah sampai pada LS2, maka dia akan kembali mundur ke LS1, dan jika sudah ke LS1 dia akan maju lagi ke LS2, seperti itu seterusnya, karena rangkaian ini bergerak secara kontinu, yaitu secara terus menerus. Di sini bisa kita lihat ketika kita menekan saklar 2 di sini, maka yang terjadi adalah rangkaian akan terputus di sini sehingga di sini akan berhenti. Jadi di sini fungsi dari saklar satunya adalah sebagai aktivasi dari semua rangkaian ini, dan saklar 2-nya sebagai pemutus rangkaian yang sedang kita jalankan. Kita lihat di sini, kita tekan kembali saklar satunya. Ketika batang piston bergerak maju mengenai S1, maka di sini akan menjadi normally close sehingga energi akan masuk ke sini dan melewati ini yang telah tersinkron dengan sol 1 sehingga batang piston bergerak maju. Ketika batang piston mengenai limit switch 2 di sini, maka di sini akan menjadi normally close sehingga dia tersinkron dengan sol 2 dan akan bergerak maju mundur kontinu. Sekian penjelasan dari saya, bila salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.